Pengusaha asal Aceh menyumbangkan bantuan uang tunai ke Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu penanganan COVID-19. Tidak tanggung-tanggung, bantuan uang tunai yang diberikan senilai 2 triliun rupiah. Keluarga pengusaha asal Aceh almarhum Akiditio melalui perwakilan keluarganya menyumbang bantuan uang tunai ke Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu penanganan COVID-19. Tak tanggung-tanggung, bantuan uang tunai yang diberikan senilai 2 triliun rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh perwakilan keluarga Akiditio, Hardi Darmawan, kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri di Mapolda Sumatera Selatan Senin 26 Juli. Turut hadir pula Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesti Nuraini. Kapolda Sumatera Selatan mengaku terkesima dan mengapresiasi bantuan yang diberikan. Irjen Pol Eko mengungkapkan bantuan tersebut akan disalurkan untuk kebutuhan penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Menurutnya, amanah tersebut merupakan sebuah tanggung jawab besar. Ini amanah yang menurut saya sangat luar biasa dan berat sekali. Amanah yang jumlah uangnya segitu besar, dan ini kan harus saya pertanggungjawabkan. Karena itu, tapi saya yakin kalau amanah ini kami nanti komunikasi dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat, insya Allah kita akan kelola dengan sebaik-baiknya. Untuk kami berterima kasih dengan keluarga besar almarhum Akidi. Irjen Eko mengatakan fokus bantuan dari dana tersebut nantinya akan digunakan untuk penyediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan bantuan lainnya dalam penanganan COVID-19. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga turut mengapresiasi sumbangan yang diberikan. Herman berharap sikap dermawan keluarga Akiditio dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Menyaksikan niat baik dari keluarga Pak Akiditio yang karena persahabatan, karena hubungan silaturahmi yang sudah begitu lama dengan Pak Kapolda sebagai pribadi, Bapak Eko Indra Heri, keluarga beliau memberikan bantuan untuk pengatasan COVID-19. Sementara itu, Hardi Darmawan merupakan dokter pribadi keluarga almarhum Akiditio dan juru bicara keluarga dalam penyaluran bantuan penanganan COVID-19. Hardi mengatakan ia dihubungi pihak keluarga Akiditio untuk memberikan sumbangan kepada warga Sumatera Selatan. Dananya itu 2 triliun. Saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari Pak Akidi, itu sudah 36 tahun untuk Pak Akidi. Kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah 48 tahun berarti. Biasanya mereka itu kan nelfon itu untuk berobat. Tapi beberapa hari yang lalu dia nelfon memberikan saya surprise, memberi sumbangan atau untuk dana bantuan pada pengendalian COVID. Hardi mengungkapkan almarhum Akiditio memang dikenal sebagai orang yang dermawan. Bantuan tersebut adalah amanat beliau kepada 7 orang anaknya untuk selalu membantu masyarakat yang kurang mampu. Pak Akidi itu sesuai dengan namanya, Akidi itu artinya keyakinan. Nah, dia berpesan kepada anak menentu cucu cicit, kalau kamu berhasil dalam usaha apapun juga, jangan lupa menyisihkan untuk orang miskin, orang dalam kesulitan. Itu pesan beliau. Nah, kebetulan ini dalam pandemi ini jelas sekali. Sebelum pandemi juga mereka sudah membantu panti-panti jompo di Palembang. Almarhum Akiditio dilaporkan memiliki bisnis di bidang infrastruktur dan kontraktor. Almarhum memiliki 7 orang anak yang berprofesi sebagai pengusaha. 6 diantaranya tinggal di Jakarta dan 1 anak tinggal di Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jean Pierre Papin, Metro TV. Nama almarhum Akiditio tengah menjadi sorotan publik setelah pihak keluarga memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan sebesar 2 triliun rupiah. Metro TV kemudian menelusuri jejak keluarga tersebut di kota Langsa, Aceh. Nama Akiditio mendadak ramai diperbincangkan masyarakat. Keluarga almarhum Akiditio diketahui memberikan sumbangan sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Lantas, siapa sebenarnya sosok Akiditio? Tak banyak yang mengetahui siapa sosok Akiditio.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, Akiditio lahir di kota Langsa, Aceh pada 1976. Akiditio disebut merantau, namun anak-anaknya masih tinggal di kota Langsa. Anak tertuanya yang bernama Ahok disebut pernah memiliki sebuah usaha pabrik limun yang berlokasi di desa Blang Senibong, kota Langsa, Aceh. Salah seorang warga kota Langsa, Samsu, mengatakan ia mengenal salah satu anak Akiditio. Menurut yang saya tahu, almarhum Bapak Akiditio ini dulunya memang lahir di Langsa, termasuk orang tua kami, bahkan saya semua lahir di kota Langsa. Yang saya tahu, almarhum Bapak Akiditio ini ya, sebelum meninggalkan kota Langsa, anak-anaknya masih ada di kota Langsa. Namanya Pak Ahok, usaha pabrik limun. Kemudian Paulu, Aguan, Paucen, mereka menetap di Langsa. Sementara almarhum Bapak Akiditio sudah pindah ke Jakarta dan Palembang. Ya, sebetulnya di Palembang lah. Sementara itu, saat ditelusuri jejak keberadaan usaha pabrik limun milik anak almarhum Akiditio di kota Langsa, ternyata lokasi usaha rumahan itu telah berpindah tangan. Rumah yang dijadikan usaha pabrik limun perumahan milik Ahok telah dibeli oleh tetangganya bernama Marlina pada 2013 lalu. Marlina mengaku selama bertetangga, keluarga Akiditio memang dikenal sebagai sosok yang suka membantu dan dermawan. Oh, sama keluarga Ahok itu kami kenal. Malah saya kenal juga sama anaknya dulu, kawan suami saya juga. Keluarganya itu baik, dia baik memang. Baik, bermasyarakat, dan juga ya suka nolong juga lah. Almarhum Akiditio disebut merupakan pengusaha sukses asal kota Langsa, Aceh. Beliau meninggal pada 2019 lalu dan meninggalkan 7 orang anak. Dari Langsa, Aceh, Mahyudin, Metro TV. Sementara itu, dokter keluarga Akiditio, Hardi Darmawan, menceritakan sosok keluarga Akiditio dalam sebuah wawancara secara virtual, termasuk perihal hubungan almarhum dengan Kapolda Sumatera Selatan. Dan berikut kami hadirkan rangkumannya. Pak Akidi ini kan asalnya dari Aceh Timur, Langsa. Itu anaknya kan di sana itu yang punya pabrik itu. Jadi pada waktu Pak Eko berdinas di sana juga dekat juga. Jadi seperti kayak saudara lah begitu. Oh. Itulah sebabnya itu. Sebenarnya tidak ada balas jasa itu hanya persaudaraan mereka. Oke, baik. Ya. Murni keakraban persaudaraan. Murni persahabatan ya? Iya. Oh, gitu. Banyak bangunan, teraso. Saya dengar perkebunan juga itu ada. Oh, ada perkebunan. Sampai sekarang masih ada di Sumatera Selatan khususnya atau di Aceh usahanya nih? Itu urusan keluarga lah kalau ekonomi. Kalau dia sakit itu saya kamu ini. Betul. Terutama pengendalian COVID ini. Ya, oke. Mungkin ada spesifikasi. Dan kesehatan. Pengendalian COVID terutama dan kesehatan ini. Karena dia prihatin sekarang melihat ini. Oke. Kan banyak korban. Rumah sakit penuh. Masalah oksigen, masalah obat, masalah testing. Ada. Ada. Yang tinggal di Palembang ya? Iya. Kalau boleh tahu Prof, nama-nama anak Pak Alkidi itu siapa saja dok? Yang 7 orang itu, kalau boleh tahu. Oh, saya tidak ingatlah kalau nama-nama seluruhnya namanya, itu. Ya? Kalau yang ikut kemarin siapa dok? Herianti itu. Tadinya dia tidak mau hanya menyerahkan aja begitu, tapi saya bilang begini, ini kan uang banyak. Apalagi membantu kepada masyarakat harus transparan.
Harus transparan. Makanya saya bilang panggillah tokoh agama itu, tokoh adat. Jadi saksi kan. Gitu. Oke. Sebenarnya mau dikasih langsung ke Pak Kapolda ya? Iya, Tapi langsung. Transparan itu, karena harus transparan itu, maka Bapak Profesor menganjurkan keluarga untuk memanggil semua tokoh agama dan tokoh masyarakat ke sana ya? Iya, tokoh agama. Saya bilang iya harus jelas kan. Oke. Itu kan amanah dari bapaknya, betul nggak? Betul, Prof. Nah, amanah itu kan harus fatona, sidik, tablik. Itu berat itu. Oke. Fatona, sidik, tablik. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi Jawa Tengah masih menelaah dan melakukan uji coba terkait pelaksanaan